Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PTDA, kembali lagi dengan channel kesayangan kalian, channel kesayangan para netizen, yaitu PTDA TV. Oke, bagi kawan-kawan, rekan-rekan penonton setia yang belum subscribe, kami beri 5 detik dari sekarang untuk subscribe channel PTDA TV. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya yang sudah subscribe. Oke kawan-kawan, kita akan melanjutkan kisah-kisah muslim di video kali ini. Sebelum kita melanjutkan cerita, silahkan siapkan headset, earphone, dan lain sebagainya agar dalam mendengarkan cerita muslim di video kali ini suaranya lebih terdengar jelas terdengarnya. Lalu siapkan posisi rebahan terbaik kalian agar nyaman ketika mendengarkan kisah-kisah muslim di video kali ini. Oke, kisah muslim di video kali ini yaitu kisah tentang Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihissalam tinggal di kota Madyan yang letaknya di Yordania sekarang. Ketika itu masyarakatnya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan berbagai kemaksiatan seperti membajak dan merampas harta manusia yang melintasi mereka. Mereka juga menyembah pohon lebat yang disebut Aika. Mereka bermuamalah buruk dengan manusia, menipu dalam melakukan jual beli dan mengurangi takaran ataupun timbangan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka bernama Nabi Syuaib alaihi salam. Beliau mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik. Melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan serta melarang mereka melakukan pembajakan dan melarang berbuat buruk lainnya. Nabi Syuaib alaihi salam berkata kepada mereka yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan-jalan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok." Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Demikianlah Nabi Syuaib alaihissalam terus berdakwah kepada kaumnya dan menerangkan kebenaran kepada mereka. Tapi yang beriman hanya sedikit saja, sedangkan sebagian besar mereka kafir. Meskipun begitu, beliau tidak berputus asa terhadap penolakan mereka, bahkan tetap sabar dan mendakwahi mereka dan mengingatkan mereka nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga. Akan tetapi kaumnya tetap tidak menerima nasihat dan dakwahnya. Bahkan mereka berkata kepada Nabi Syuaib alaihissalam sambil mengolok-olok yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, "Wahai Syuaib, apakah sholatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Atau melarang kami berbuat apa yang kami hendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Quran Surat Hud ayat 87. Kemudian Nabi Syuaib membantah mereka dengan kalimat yang halus sambil mengajak mereka kepada yang hak yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, "Wahai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku darinya rezeki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah.
Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Quran Surat Hud ayat 88. Seperti itulah Nabi Syuaib alaihissalam. Beliau berdakwah dengan argumentasi yang kuat sehingga beliau disebut Khatibul Anbiya, ahli pidato dari kalangan para nabi. Selanjutnya beliau berkata kepada mereka menakut-nakuti mereka dengan azab Allah. Beliau berkata kepada mereka, menakut-nakuti mereka dengan azab Allah dan mengajak mereka kembali kepada Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat, hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut tidak pula jauh zaman dan tempatnya dari kamu. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu dan kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Quran Surat Hud ayat 89-90. Maka mereka mengancam akan menghukum beliau. Mereka berkata yang terdapat di dalam Al-Quran, wahai Syuaib, mohon tunggu sebentar, ada gangguan sedikit. Baik, mohon maaf, ada sedikit gangguan. Maka mereka mengancam akan menghukum beliau. Mereka berkata yang terdapat di dalam Al-Quran, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamu pun bukanlah seorang yang kuat di sisi kami. Quran Surat Hud ayat 91. Nabi Syuaib menjawab, wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Sedang Allah kamu jadikan di belakang, tidak dipedulikan. Sungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Masih Quran Surat Hud ayat 91. Selanjutnya Nabi Syuaib alaihissalam menakut-nakuti mereka dengan azab Allah jika mereka tetap di atas kesesatan dan kemaksiatan mereka. Tetapi kaumnya malah menjawab ancaman itu dengan mengancam beliau dan memberikan pilihan, mengikuti agama mereka atau pergi meninggalkan kota mereka bersama orang-orang yang beriman yang mengikutinya. Namun Nabi Syuaib alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya tetap teguh di atas keimanan mereka dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaumnya menuduh beliau sebagai pesihir dan pendusta. Terdapat di dalam Al-Quran, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 185 dan 100 sampai dengan 186. Dan mengolok-olok azab yang beliau ancamkan, bahkan meminta disegerakan azab para pemuka. Mereka juga berkata kepada yang lain yang terdapat di dalam Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 90. Di dalam ayat lain juga terdapat dalam ayat juga diterangkan yang artinya, hingga akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Quran Surat Al-A'raf ayat 89. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Syuaib alaihissalam agar keluar dari kota itu bersama orang-orang yang beriman, karena azab akan turun menimpa kaumnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka cuaca yang begitu panas yang membuat tanaman kering, sumur kering, dan susu hewan habis. Maka orang-orang pun keluar mencari kesejukan. Lalu mereka menemukan awan hitam yang sebelumnya mereka kira sebagai hujan dan rahmat, sehingga mereka berkumpul di bawahnya. Kemudian ditimpakan kepada mereka bunga api yang membakar dan api yang bergejolak sehingga membakar mereka semua. Bumi pun bergoncang dan mereka ditimpa suara yang mengguntur yang mencabut nyawa mereka sehingga mereka menjadi jasad-jasad yang mati bergelimpangan. Setelah kejadian itu, Nabi Syuaib alaihissalam meninggalkan mereka sambil berkata yang terdapat di dalam Al-Quran, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir? Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka berbagai bentuk azab dan musibah karena sifat dan perbuatan mereka yang buruk. Allah timpakan kepada mereka gempa bumi sebagai balasan karena mereka mengancam akan mengusir Nabi Syuaib dan para pengikutnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 91.
Dalam ayat lain juga diterangkan yang artinya dia juga menimpakan suara yang mengguntur sebagai balasan atas olok-olokan mereka kepada nabi mereka. Quran surat Hud ayat 87. Di dalam ayat lain pun diterangkan yang artinya dan dia juga menimpakan kepada mereka naungan awan yang daripadanya keluar bunga api sebagai jawaban atas permintaan mereka untuk ditimpakan azab berupa gumpalan dari langit. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 187 dan sampai 188. Allah menyelamatkan Nabi Syuaib alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ketika datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madyan sebagaimana kaum Samud telah binasa. Quran surat Hud ayat 94 sampai 95. Itulah kisah tentang Nabi Syuaib alaihissalam. Mendulang faidah dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Syuaib alaihissalam menjadi nabi dan mengutus beliau ke negeri Madyan. Kejahatan yang dilakukan penduduk Madyan tidak hanya melakukan kesyirikan, tapi juga berbuat curang dalam timbangan dan takaran. Juga melakukan kecurangan dalam bermuamalat dan mengurangi hak orang lain. Nabi Syuaib alaihissalam mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan melarang mereka berbuat syirik. Beliau juga memerintahkan agar berbuat adil dan jujur dalam berdagang. Beliau juga memerintahkan agar berbuat adil dan jujur dalam bermuamalat, serta mengingatkan mereka agar jangan merugikan orang lain. Nabi Syuaib alaihissalam mengingatkan kaumnya tentang kebaikan yang telah Allah limpahkan kepada mereka berupa rezeki yang beraneka ragam. Sesungguhnya dengan itu semua, mereka tidak perlu sampai menzalimi manusia dengan urusan harta. Dalam urusan harta, Nabi Syuaib alaihissalam juga mengancam dengan azab yang mengepung mereka di dunia sebelum di akhirat nanti. Namun mereka menyambutnya dengan ejekan dan menolak seruan itu sambil mengejek. Yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, hai Syuaib, apakah salatmu, agamamu menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Surat Hud ayat 87. Yakni kami tetap akan bertahan menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, dan kami akan tetap berbuat terhadap harta kami dengan berbagai bentuk muamalat yang kami inginkan, tidak berada di bawah aturan ataupun ketetapan Allah dan para rasulnya. Nabi Syuaib alaihissalam berkata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan dianugerahkan kepadaku daripadanya rizki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Quran surat Hud ayat 88. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi aku dengan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang kamu larang. Dengan mengerjakan apa yang aku larang. Quran surat Hud ayat 88. Yakni tidaklah aku melarang kalian dari berbagai muamalat yang buruk dan di dalamnya terdapat perbuatan yang menzalimi manusia, melainkan aku adalah orang yang pertama yang meninggalkannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberi aku harta dan memperluas rezeki untukku, dan aku sangat membutuhkan adanya hubungan muamalat ini. Namun aku terikat dengan kewajiban taat kepada Rabbku. Aku tidak bermaksud dengan tindakan dan perintahku ini kepada kalian kecuali mendatangkan perbaikan. Artinya, semampu diriku, aku akan berusaha agar keadaan dunia dan akhirat kalian menjadi baik. Kemudian beliau mengancam mereka dengan siksaan yang pernah menimpa umat-umat yang masa di tempatnya di sekitar mereka. Beliau menawarkan kepada mereka agar bertaubat dan membangkitkan keinginan mereka untuk bertaubat. Nabi Syuaib alaihissalam berkata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, dan mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya.
Sesungguhnya Robku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Quran Surat Hud ayat 90. Namun semua surat itu tidak berfaedah sedikit pun. Mereka berkata yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, kami tidak banyak mengerti apa yang kamu katakan. Quran Surat Hud ayat 91. Perkataan ini jelas karena sikap keras kepala mereka dan kebencian yang sangat besar terhadap kebenaran. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang artinya, Syuaib menjawab, "Hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandangan kalian daripada Allah? Sedangkan Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu. Sungguhnya Rabbku meliputi apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Hud ayat 92. Dan ketika melihat kekerasan mereka, beliau berkata yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, dan dia berkata, "Hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab Allah, sungguhnya aku pun menunggu bersama kalian. Dan ketika datang azab, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami. Sedangkan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka." Quran Surat Hud ayat 93-94. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rasa panas yang hebat kepada mereka yang menyumbat pernapasan mereka sehingga mereka hampir tercekik karena dahsyatnya. Di saat demikian Allah mengirimkan awan dingin yang menaungi mereka. Lalu mereka pun memanggil untuk bernaung di bawahnya. Setelah mereka berkumpul di bawahnya, tiba-tiba muncullah nyala api demikian hebat membakar mereka hingga mereka pun mati dalam keadaan mendapat azab, kehinaan dan kutukan sepanjang masa. Beberapa pelajaran dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Yang pertama, merugikan timbangan dan takaran secara khusus ataupun merugikan manusia secara umum merupakan kejahatan yang pantas menerima azab di dunia dan di akhirat. Kedua, kemaksiatan yang terjadi pada seorang yang sebetulnya tidak ada faktor pendorong dalam dirinya dan tidak ada pula berhajat kepada kemaksiatan itu, dosanya lebih besar dibandingkan orang yang bermaksiat didorong oleh suatu keinginan atau kebutuhan. Oleh karena itu, zina yang dilakukan oleh seorang tua atau orang yang sudah pernah menikah jauh lebih buruk keadaannya dibandingkan zina yang dilakukan oleh seorang pemuda atau orang yang belum pernah menikah. Tiga, begitu pula kesombongan maka diri seorang fakir miskin jauh lebih buruk keadaannya dibandingkan kesombongan yang dimiliki oleh seorang yang mempunyai harta. Demikian pula pencurian yang dilakukan oleh orang-orang yang sebetulnya tidak membutuhkan harta curian itu, dosanya jauh lebih besar daripada pencurian yang dilakukan oleh orang yang sangat membutuhkan harta yang dicurinya. Oleh karena inilah Nabi Syuaib alaihissalam mengatakan sebagaimana disebutkan dalam ayat di dalam Al-Quran yang artinya, "Sungguhnya aku melihat kalian dalam keadaan yang baik, mampu." Quran Surat Hud ayat 84. Yakni di sini kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam dalam keadaan penuh kenikmatan dan kesenangan yang berlimpah. Maka apa sungguhnya yang mendorong mereka sehingga mereka begitu tamak pada apa yang ada di tangan manusia yang lain dan ingin mengambilnya dengan cara yang diharamkan. Yang keempat, pelajaran lain firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagimu. Quran Surat Hud ayat 86. Di dalamnya terdapat dorongan untuk rela dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dengan yang halal dan menjauhi yang haram, membatasi pandangan kepada milik sendiri dan tidak perlu melihat kepada harta benda manusia yang lainnya. Yang kelima, dalam kisah ini terdapat dalil bahwa salat merupakan sebab terlaksananya suatu kebaikan dan meninggalkannya merupakan suatu kemungkaran, serta ditunaikannya nasihat untuk sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir mengetahui hal itu sebagaimana mereka katakan kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ucapan mereka yang artinya, "Apakah sholatmu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sungguhnya kamu adalah orang yang sangat menyantun lagi berakal." Quran Surat Hud ayat 87. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an, "Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Surat Al-Ankabut ayat 45. Dari sini diketahui hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala mengapa Allah mewajibkan salat ini kepada kita 5 kali sehari semalam, yaitu karena begitu tinggi nilainya dan betapa besar manfaatnya dan sangat indah pengaruhnya. Segala pujian yang sempurna hanya bagi Allah atas semua kenikmatan itu.
6. Seorang manusia dalam setiap gerak-geriknya dan dalam bermuamalat, masalah harta berada di bawah ketentuan hukum syariat. Maka apa saja yang dibolehkan, itulah yang harus dikerjakan. Dan apa yang dilarang oleh syariat sudah tentu harus ditinggalkannya. Barang siapa yang menganggap dia bebas berbuat dengan hartanya dalam bermuamalat dengan cara yang baik ataupun buruk, maka sama saja keadaannya dengan orang yang menganggap amalan atau gerak-gerik badannya juga bebas, tidak terikat aturan syariat. Dengan demikian tidak ada bedanya menurut dia antara kekafiran dan keimanan, kejujuran dan kebohongan, perbuatan yang baik dan yang buruk. Semua boleh. Tentunya jelas bagi kita bahwa ini adalah mazhab, pendapat dan keyakinan orang-orang ibahiyyin yang menganggap mubah atau halalnya segala sesuatu, dan mereka ini merupakan sejahat-jahatnya makhluk. Dan mazhab kaum Nabi Syuaib tidak jauh berbeda dengan mazhab ini, karena mereka mengingkari Nabi Syuaib alaihissalam. Mungkin di sini maksudnya kaum Nabi Syuaib ya, di sini. Karena mazhab kaum Nabi Syuaib, betul. Maaf, saya yang kurang mudeng berarti. Karena mereka mengingkari Nabi Syuaib alaihissalam yang melarang mereka dari muamalat yang bersifat zalim dan mengizinkan muamalat yang selain itu. Mereka menentangnya karena menganggap mereka bebas berbuat apa saja terhadap harta mereka. Sama seperti ini adalah perkataan orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, sungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Al-Baqarah ayat 275. Maka barang siapa yang menyamakan antara yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah, berarti dia telah menyimpang dari fitrah dan akalnya, setelah dia melakukan penyimpangan pula dari agamanya. 7. Orang yang memberi nasihat kepada orang lain, memerintahkan kebaikan dan melarang mereka dari kejelekan agar sempurna penerimaan manusia terhadap nasihatnya itu. Maka apabila dia memerintahkan suatu kebaikan, hendaklah dia menjadi orang yang mula-mula mengerjakan kebaikan tersebut. Dan apabila dia melarang mereka dari suatu kemungkaran, maka hendaklah dia menjadi orang yang pertama kali meninggalkan dan menjauhinya. Demikianlah yang dikatakan Nabi Syuaib alaihissalam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Quran Surat Hud ayat 88. Yang ke-8, para nabi diutus dengan membawa kebaikan dan untuk memperbaiki serta mencegah timbulnya kejahatan dan kerusakan. Maka seluruh kebaikan dan perbaikan dalam urusan agama dari dunia merupakan ajaran para nabi, terutama imam dan penutup para nabi tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau telah menampakkan dan mengulang kembali landasan utama ini dan telah pula meletakkan dasar-dasar yang besar manfaatnya, di mana mereka berjalan di atasnya dalam berbagai urusan duniawi. Sebagaimana juga beliau telah meletakkan dasar-dasar utama dalam urusan agama. 9. Pada dasarnya wajib bagi tiap orang untuk berupaya dengan sungguh-sungguh dalam kebaikan dan perbaikan. Maka wajib pula baginya untuk meminta pertolongan Rabb-Nya dalam usaha tersebut.